Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 2.1. Langsung ke situasi 4, di mana Bu Derana, guru biologi, mengajar murid kelas 10 dengan tujuan pembelajaran. Murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena saat situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Dalam paparan tersebut, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, meliputi keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumbernya dalam bentuk artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace, yang kesemuanya diambil dari internet. Lanjutan, untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dari 2 temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam forum diskusi sinkronis, guru memberikan pernyataan pematik untuk memulai pertanyaan tersebut. Diantaranya, yang pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu dan mengapa? Yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis, mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Lanjutan, selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman terhadap satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkat keanekaragaman hayati sekaligus, termasuk rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya dalam bentuk video singkat, poster, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Jawaban hasil diskusi dari kelompok kami terkait pernyataan pemandu adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, yaitu Bu Derana? Yang pertama, tentang kesiapan belajar. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-murid, sehingga murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya, termasuk menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu.
Berikutnya yang kedua adalah kebutuhan belajar murid, yaitu minat belajar. Budirana berusaha memenuhi kebutuhan berdasarkan minat belajar yang sesuai dengan kebebasan memilih variasi pembuatan paket info digital, bisa dalam bentuk audio, video, atau kombinasi keduanya, atau cara-cara yang lain. Yang ketiga, profil belajar. Budirana menyediakan sumber belajar yang bervariasi. Hal ini dimungkinkan untuk siswa-siswa yang memiliki model profil belajar visual, auditori, kinestetik, di mana bisa dalam bentuk artikel koran, video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang diambil Budirana dari internet. Berikutnya pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama menggunakan metode flip learning. Yang kedua, siswa diminta untuk mempelajari apa yang telah disiapkan. Yang ketiga, tersedianya sumber belajar yang memadai, artikel dari koran, video, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Dan yang terakhir adalah membuat pertanyaan pemandu. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berreferensi apa yang digunakan? Yang pertama, strategi pembelajaran berreferensi konten, di mana Budirana menyediakan beberapa sumber belajar, artikel koran, video, situs WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Yang kedua, strategi pembelajaran berreferensi proses, di mana guru mengajukan pertanyaan pemandu dan pematih untuk mengeksplorasi submateri terkait topiknya. Yang kedua, memverifikasi jangka waktu tertentu dalam penyelesaian tugas. Dan yang terakhir, menggunakan pengelompokan yang dapat dibilang fleksibel. Nomor 3, strategi pembelajaran berdiferensi produk. Guru memberikan tantangan membuat paket info digital sesuai dengan pilihan murid, bisa dalam bentuk audio, video, atau kombinasi keduanya. B, memilih sendiri lokasi yang ingin dicapai berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia. Pertanyaan terakhir keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ada 3 penilaian yang sudah dilakukan oleh Budirana. Yang pertama adalah asesmen formatif dalam bentuk meminta murid-murid mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, dan kemudian diminta murid tersebut memberikan umpan balik terhadap 2 jawaban temannya. Yang kedua adalah asesmen sumatif, di mana murid diberikan tantangan membuat variasi model paket info digital dengan memilih kebebasan sesuai dengan kenyamanan murid dan memilih sendiri lokasinya. Yang ketiga, asesmen evaluatif, di mana murid diminta membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum murid melakukan tahapan pembelajaran asinkron. Alhamdulillah, ini adalah presentasi dari kelompok 3 untuk jenjang SMA. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.